Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila. Saya dari Prodi Ilmu Kelautan dengan NIM 23060560039. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengantar sosial ekonomi perikanan yang diberikan oleh Ibu dosen Nurul Ovia Oktawati. Seperti judulnya, pengantar sosial ekonomi perikanan. Pengertian pengantar adalah keterlibatan sosial ekonomi pada usaha perikanan diperlukan karena pada dasarnya usaha perikanan bertujuan untuk mensejahterakan pelaku usaha perikanan, yaitu nelayan dan petani ikan. Berdasarkan pengertian dan peran sosial ekonomi perikanan dalam pembangunan bidang perikanan, maka ruang lingkup sosek perikanan yaitu hal-hal bersifat non-teknis perikanan. Pada dasarnya terdapat 3 prinsip utama dalam pengelolaan sumber daya perairan ditinjau dari sosial ekonomi, yaitu pertama pemerataan, kedua pelestarian, dan ketiga daya guna ekonomi. Prinsip pemerataan antara pelaku aktivitas usaha di bidang perikanan dan kesejahteraan masyarakat lain merupakan salah satu yang paling sulit diwujudkan, namun tetap harus diupayakan dan dijalankan dengan cara yang bertanggung jawab. Yang kedua adalah prinsip pelestarian. Prinsip pelestarian dapat diartikan sebagai upaya memaksimumkan produktivitas fisik jangka panjang atau persediaan stok. Prinsip pelestarian yang dapat dilakukan antara lain menentukan kota-kota tahunan dan menutup usaha-usaha yang telah memenuhi kota tahunan. Pembahasan peralatan penutupan wilayah dalam jangka waktu tertentu, pembatasan ukuran, dan lain-lain. Karena sumber daya perikanan bersifat common property, artinya bahwa sumber daya di mana keikutsertaan dalam penggunaan adalah bebas dan terbuka untuk sekelompok pemakai atau calon pemakai. Yang ketiga, daya guna ekonomi. Dalam pengelolaan sumber daya perikanan tetap mengacu pada prinsip ekonomi. Tujuan ini merupakan wujud keinginan menekan biaya serendah mungkin, yaitu biaya yang diperlukan dalam teknologi yang terbaik dalam pengelolaan sumber daya hayati perikanan. Kita masuk ke lingkungan kajian sosial ekonomi perikanan, menyangkut 1. Kemasyarakatan dan individu nelayan atau petani ikan. Kajiannya meliputi sistem masyarakat, yaitu tata nilai, independensi terhadap masyarakat lain yang secara bersamaan menentukan corak dan karakteristik masyarakat rumah tangga. Dan ada komunitas nelayan atau petani ikan, misalnya tentang keadaan sosial budaya nelayan, kondisi rumah nelayan, atau kondisi individu nelayan. Lanjut, yang kedua, kelembagaan perikanan. Kelembagaan dalam masyarakat nelayan atau petani, misalnya kelembagaan budaya dan ekonomi dalam kurung koperasi perikanan, lembaga konversi, dan lain-lain. Terus, kelembagaan dapat diartikan sebagai sistem pengembalian keputusan berhubungan dengan memasukkan, keluaran, dan sekelompok keputusan yang dibuat oleh sektor-sektor ekonomi, perorangan, perusahaan atau industri, masyarakat, pemerintahan. Terus lanjut ke pengukuran. Bagi studi kelembagaan biasanya mengacu pada keterlibatan masyarakat, peranan kelembagaan dalam masyarakat itu sendiri. Dan kita masuk ke 3, yaitu ekonomi, yang menyangkut kajian ekonomi rumah tangga, nelayan, dan petani ikan.
Perusahaan perikanan dan industri lainnya, ekonomi lingkungan di wilayah perikanan dan lain-lain, misalnya menilai ekonomi aset lingkungan hidup melalui Total Economic Value (TEV), yaitu meliputi nilai yang digunakan maupun yang belum digunakan. Kita masuk di manfaat kajian sosial ekonomi perikanan. 1. Memberikan ruang lingkup yang lebih bagus pada bidang perikanan, tidak hanya di bidang teknik tapi juga di bidang kemasyarakatan dan ekonomi. 2. Memberikan rekomendasi tentang kelayakan usaha perikanan komersial yang akan dimulai atau pada awal usaha. 3. Memberikan pertimbangan ekonomi terhadap usaha perikanan dan komersial, baik usaha skala kecil atau besar yang telah berjalan. 4. Memberikan rekomendasi yang bermutu bagi pembangunan masyarakat nelayan maupun petani ikan. Kita masuk di prospek sosial perikanan. Dengan mempertimbangkan manfaat kajian sosial ekonomi perikanan yang sangat banyak, jelas prospek sosial ekonomi perikanan di masa akan datang lebih baik. Hal ini dikarenakan banyak institusi pemerintah, swasta, GLO atau LSM yang membutuhkan ahli bidang sosial perikanan. Kita masuk di permintaan dan penawaran. Definisi permintaan, masyarakat cenderung memiliki keinginan yang tidak terbatas. Keinginan tersebut dijadikan dalam bentuk permintaan atau demand. Permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Masuk ke hukum permintaan. Hukum permintaan mengungkapkan bahwa semakin tinggi harga suatu produk, maka akan menyebabkan menurunnya jumlah permintaan produk tersebut, atau semakin rendah harga suatu produk, maka akan menyebabkan meningkatnya jumlah permintaan produk tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain. 3. Pendapatan rata-rata masyarakat. 4. Selera masyarakat. 5. Jumlah penduduk. 6. Ramalan perekonomian masa dating. Permintaan menurut daya beli konsumen, permintaan efektif dan permintaan potensial. Permintaan menurut jumlah konsumen, permintaan individu, yaitu permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Ada juga permintaan pasar, permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Pendapatan rata-rata masyarakat. Pendapatan ini sangat penting dalam menentukan permintaan terhadap berbagai jenis barang. Dapat digolongkan dengan 2 jenis barang, yaitu barang normal, yaitu konsumsi terjadi kenaikan permintaan suatu barang apabila pendapatan konsumen juga meningkat. Yang kedua, barang inferior, barang yang dapat dianggap jelek masyarakat, yaitu konsumsi jika terjadi kenaikan pendapat konsumen, maka permintaan akan suatu barang akan menurun. Misal, permintaan akan geplek. Masuk di selera masyarakat. Selera masyarakat mempunyai pengaruh yang cukup tinggi terhadap keinginan masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Misal, pada waktu tertentu orang lebih suka membeli barang secara instan, sehingga permintaan akan barang tersebut akan naik. Sebaliknya, orang tersebut akan meninggalkan barang yang bersifat instan dikarenakan mengandung bahan pengawet yang berbahaya. Jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk jelas akan menambah jumlah barang yang akan dikonsumsi. Akan tetapi prosesinya akan semakin tergantung pada
pertambahan dalam kesempatan kerja. Dengan asumsi apabila pertambahan penduduk disertai dengan pertambahan dalam kesempatan kerja, maka akan lebih banyak orang yang menerima pendapatan, sehingga permintaan akan suatu barang dan jasa akan meningkat pula. Masuk ke ramalan perekonomian di masa mendatang. Jika para konsumen meramalkan kenaikan harga-harga barang di masa datang, maka diasumsikan bahwa saat sekarang permintaan akan barang dan jasa dan konsumen akan meningkat, terutama pada barang-barang yang diprediksikan naik. Masuk ke penawaran, yaitu hakikat penawaran. Dalam tradisi di pasar, suatu permintaan akan terwujud apabila terdapat barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh penjual. Penawaran 1. Jumlah barang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga selama satu periode. 2. Jumlah penawaran sebagai akibat adanya permintaan dan sebaliknya, sehingga antara penawaran dan permintaan tidak dapat dipisahkan. Hukum penawaran 1. Apabila harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan meningkat atau bertambah. Jika barang atau jasa menurun, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan berkurang atau turun. 2. Hukum penawaran berbanding lurus dengan harga barang. Hukum ini juga tidak berlaku atau mutlak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu harga barang itu sendiri, harga barang yang terkait, harga faktor produksi, biaya produksi, jumlah pedagang atau penjual, teknologi produksi, jumlah perusahaan, kebijakan pemerintahan. Dan kita akan menjelaskan tentang harga barang itu sendiri, yaitu jika barang itu naik, penjual cenderung menambah jumlah barang yang ditawarkan. Hukum penawaran, semakin tinggi barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Dan semakin rendah harga barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Kita masuk ke harga barang yang terkait. Bila harga barang subsidi naik, maka penawaran suatu barang akan bertambah dan sebaliknya. Harga barang X naik, maka konsumen membeli barang Y sama dengan subsidi barang X. Atau permintaan barang Y naik, maka mendorong produsen meningkatkan hasil produksinya, maka penawaran barang Y akan meningkat. Apabila barang komplemen naik, maka penawaran suatu barang akan berkurang dan sebaliknya. Harga faktor produksi. Bila harga faktor produksi naik, maka perusahaan memproduksi output lebih sedikit dan dengan jumlah anggaran tetap. Laba perusahaan berkurang tidak menarik atau pengusaha akan pindah ke industri lain, maka penawaran barang biaya produksi. Faktor produksi naik, maka biaya produksi naik, maka produsen mengurangi hasil produksi, maka penawaran barang berkurang. Masuk ke teknologi produksi. 1. Kemajuan teknologi, maka mengurangi biaya produksi dan penawaran barang meningkat. 2. Kemajuan teknologi menimbulkan efek produksi dapat ditambah lebih cepat dan biaya produksi semakin murah. Masuk ke jumlah pedagang atau penjual. Jumlah pedagang bertambah, maka penawaran barang bertambah dan sebaliknya. Tujuan perusahaan. Apabila tujuan perusahaan memaksimumkan keuntungan, maka perusahaan tidak dapat memanfaatkan kapasitas perusahaannya.
secara maksimal, tetapi menggunakan pada tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum. Apabila tujuan perusahaan memaksimumkan hasil produksinya, maka penawaran barang tersebut bertambah. Masuk kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi penawaran suatu barang. Fungsi penawaran adalah penawaran yang dinyatakan dalam hubungan matematis dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Tingkat penawaran variabel tidak bebas, karena besarnya nilai ditentukan oleh variabel-variabel lainnya. Penawaran meningkat pada tingkat harga suatu, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Pada jumlah tertentu dari barang akan ditawarkan dengan harga lebih rendah dari sebelumnya. Penawaran menurun. Pada tingkat harga tertentu, jumlah barang ditawarkan berkurang. Pada jumlah tertentu dari barang akan ditawarkan dengan harga yang lebih tinggi dari sebelumnya. Masuk ke kasus pengecualian. Kurva penawaran tenaga kerja. Kurva penawaran tenaga kerja yang berbentuk melengkung dan membalik ke arah berlawanan. Bentuk kurva mempunyai kemiringan negatif. Kurva penawaran tenaga kerja dalam masyarakat miskin maka mempunyai sudut kemiringan slope negatif. Masuk ke kemungkinan kenaikan permintaan. Kenaikan harga akibat rendahnya hasil produksi biasanya bersifat sementara, dan kenaikan harga akibat permintaan meningkat dapat bersifat permanen, maka sehingga produsen dapat meningkatkan produksi dalam jangka waktu panjang. Masuk ke subsidi dan dorongan pemerintahan. Membantu meningkatkan jaminan harga dan kemampuan harga menetapkan produksi. Masuk ke penawaran hasil perikanan. Penawaran hasil industri. Penawaran dapat diperbesar atau diperkecil dengan cepat. Jika terjadi kelebihan, dapat ditahan di pasar sampai kondisi membaik. 2. Meningkatkan produksi dapat memperkecil biaya per unit. 3. Output dari industri dapat disesuaikan dengan harga. Bila harga turun, maka output dikurangi, dan apabila harga naik, maka output dapat ditambah. Produksi tidak 4. Produksi tidak tergantung pada alam. Masuk ke penawaran hasil perikanan. 1. Penawaran tidak dapat ditambah atau dikurangi dengan cepat. 2. Peningkatan produksi dapat meningkatkan biaya per unit. 3. Output sukar disesuaikan dengan harga. Apabila meningkat, maka relatif rendah, dan bila produksi menurun, harga relatif tinggi. 4. Produksi sangat tergantung pada alam. Baik, itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.